Salah satu faktor permasalahan utama adalah mengenai pendanaan. Nah, sekarang Pak, ini karena ada kondisi ini, sekarang sebenarnya kami berharap Pak dari asosiasi maupun UMKM, peran pemerintah untuk menerobos tadi itu Pak, memberikan solusi tadi yang Bapak katakan, perlu pembimbingan itu. Tapi kalau jujur Pak, kalau bimbingannya ini mungkin ada tetapi sporadis Pak. Gimana itu kalau terstruktur sampai dengan daerah Pak? Jadi ini mungkin harapan kami, ini masukan dari UMKM, supaya pembinaan, pendampingan dari pemerintah melalui asosiasi bisa dilakukan serentak di berbagai daerah. Nah, memang harapannya saya pengen Bapak ngomong seperti itu. Iya, betul. Artinya kalau pemerintah pusat atau daerah ini terus terang untuk merangkul teman-teman di UMKM itu nggak kuat Pak, berat. Makanya kita yang tahu dengan permasalahan UMKM itu adalah asosiasi. Nah, jadi kalau dengan asosiasi ini kita akan melibatkan asosiasi untuk ini. Jalan dengan itu kita berharap kita sama-sama Pak. Sama-sama membangun UMKM dan asosiasi ini yang merupakan kolaborasi kita agar, dan salah satu penelitian mengatakan bahwasannya keberhasilan UMKM dia adalah mempunyai networking. Betul. Ya, kita nggak bisa sendiri. Ada networking dengan perbankan, dengan asosiasi, juga pemodal dan lain-lain. Kita kolaborasi. Kalau sendiri agak sulit untuk maju. Ya, terima kasih nih Pak Julius ya Pak. Saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia, Amikindo, sudah mempelajari PP nomor 7 tahun 2021. Kalau kita lihat di PP nomor 7 tahun 2021 itu begitu banyak memang kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Betul. Tetapi namun Pak, cara implementasinya yang kelihatannya masih banyak kesulitan di lapangan Pak. Mungkin ini kami perlu sebenarnya untuk implementasi sampai ke tingkat bawah itu perlu pemerintah melakukan tindakan-tindakan konkret gitu Pak. Mungkin ini dalam diskusi kita siang ini Pak, kalau bisa Bapak memberikan arahan kepada kami supaya khususnya daerah Pak, khususnya daerah ini supaya PP itu nomor 7 tahun 2021 itu bisa dijalankan dengan baik. Ya. Untuk supaya bisa dijalankan dengan baik, satu, kita sudah buat aturannya. Betul. Semua clear. Tinggal implementasinya. Nah, untuk implementasinya seperti saya katakan tadi, kita harus bekerja sama antara daerah dan asosiasi. Aturan untuk halal gratis, halal, terus peraturan untuk sertifikat. Nah, ini kita menggandeng asosiasi dan juga lembaga-lembaga keuangan. Karena untuk sertifikat ini terus terang memang ada ininya, tapi kita tidak akan memberatkan mereka, teman-teman UMKM. Kita akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga perbankan yang relatif sebenarnya pendanaannya ada, dan kita ini bekerja sama membantu UMKM. Nah, NIB ini dapat bermanfaat pertama legalitas usaha. Betul. Jadi legal itu kan membuat berbisnis lebih mudah karena tertera kan, formal kan. Terus bisa melakukan akses pembiayaan. Jadi kalau misalnya KUR itu kita minta NIB. Terus kepercayaan konsumen dan mitra. Mitra itu maksudnya stakeholder kita yang menjadi, kalau UMKM pemasok, mitranya itu adalah sebagai off-taker-nya. Jadi barang itu dari mikro, terus ke off-taker-nya biasanya perusahaan lebih besar. Nah, itu kita dorong seperti itu. Nah, dengan ini pelatihan, dan kita juga melakukan perlindungan usaha. Perlindungan usaha itu maksudnya seringkali UMKM itu dalam berbisnis itu karena banyak keterbatasan, mereka terkadang jadi terpinggirkan. Nah, kita juga mendorong itu, dan juga mendorong ekspor dan impor kemudahan dan peningkatan peluang bisnis. Nah, tidak semua itu tentunya harus dilakukan dengan pelatihan, pembinaan dan bimbingan dan pendampingan. Kami melihat
saya sebagai ketua umum Pak melihat kadang-kadang masih ada kekompakan antara pemerintah dengan asosiasi Pak. Bagaimana Bapak melihat kehadiran asosiasi seperti Amikindo Pak? Ya memang terus terang asosiasi banyak Pak ya. Betul. Nah, asosiasi banyak. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Banyak itu bisa bermacam-macam. Tentunya masing-masing asosiasi mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Nah itu kita dorong masing-masing asosiasi itu. Yang sehingga bisa memunculkan ide bisnis yang baik. Karena ide bisnis yang baik itu biasanya muncul dari bawah, Pak. Ya. Yang tahu apanya tempat berjualan di mana, tempat komoditas unggulannya di mana. Nah, ini biasanya masyarakat kita asosiasikan ada asosiasi. Ya. Saya baru minggu lalu Pak ikut FGD, Fokus Grup Diskusi yang diselenggarakan LPM FBUI. Khususnya kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan, Pak. Iya, iya. Yang menarik ini, Pak, ekspor kita melalui UMKM ini kan masih rendah, betul. Sekitar 15,7%. Di Korea, Pak, udah 39,5%, Pak. Nah, ini apa kira-kira, Pak, yang harus kita lakukan supaya bisa meningkatkan ekspor dari UMKM? Ya, gini, Pak. UMKM dengan perusahaan besar tidak terkoneksi di Indonesia itu. Iya, iya. Jadi kita pengen kita mendorong supaya terkoneksi. Jadi contohnya Bapak UMKM, betul. Mau jual barangnya di mana? Jualnya kepada usaha besar yang tadi sebagai off-taker-nya yang bisa menerima. Nah, ini kita dorong supaya mereka ada terkoneksi ini, Pak. Nah, ini untuk mengkoneksikan itu kita butuh komunitas, Pak. Iya, iya. Ya, jadi kita nanti misalnya ada orang penjual kria atau apa, nanti kita bisa dorong mereka masuk ke Sarinah. Oh iya. Dan misalnya kalau makanan bisa kita dorong ke perusahaan-perusahaan yang ya mohon maaf misalnya Alfamart dan lain-lain. Bukan saya tidak berfokus ke sana, tapi kan banyak mart-mart yang lain. Nah, ini kita dorong mereka supaya ini. Baik Pak, ini mungkin sebelum ditambahkan oleh Pak Hotman ya, pertanyaan ini yang satu lagi nih Pak dari saya. Mengenai ini Pak, ini seperti kita ketahui sudah banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM Pak. Tetapi ada satu hal yang kita lihat, kenapa UMKM khususnya di Indonesia ini kurang berhasil, Pak. Sedangkan di berbagai negara, justru di Cina, Jepang, dan Korea Selatan tadi, bahwa UMKM itu sangat berhasil dan memberikan kontribusi yang besar kepada perekonomian negara tersebut. Walaupun di kita yang PDB ini 61% ya. Kira-kira ini, Pak, kenapa ini seperti ada kondisi yang belum kelihatan gitu loh Pak, peran pemerintah di sini. Jadi begini Pak, kenapa di Korea maju UMKM-nya, kenapa di Taiwan maju, kuncinya adalah pendidikan dan teknologi. Pendidikan itu hubungannya dengan teknologi. Kalau pendidikan yang baik, teknologi juga bisa kita akses gitu loh. Nah, dua hal itu yang membuat kita selalu kalah. Nah, sehingga pertama, yang kedua kebijakan kita tuh belum terkoneksi antara UMKM dan perusahaan besar. Ya kan harapannya itu UMKM menjadi pensuplai barang-barang untuk yang perusahaan besar, sehingga bisa saling menguntungkan. Nah ini pemerintah yang mendorong itu. Nggak mungkin UMKM kita biarkan sendiri. Nanti mereka akan, ya pasti males lah Pak.